dalam visi GKI Tanah Papua untuk periode 2022-2027, yaitu menjadi gereja pembawa keadilan, perdamaian dan kesejahteraan, yang sudah dituangkan dalam misi Renstra dan Renja dengan tema-tema tahunan yang mengarahkan kita untuk berfokus secara khusus pada tahun 2024 dengan penuh harapan bahwa progres dari pemberdayaan 2024 ini, tapi juga tahun 2023, tahun pemberdayaan, itu mengantar kita semua untuk bersiap diri memasuki tahun 2025 sebagai tahun kesehatan. Tentunya dengan adanya Renstra dan Renja ini, tapi juga visi periode 2022-2027 ini memberikan kita semua ruang kerja dan evaluasi yang menuntun kita untuk betul-betul secara realistis, secara objektif mencapai tujuan dari persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Artinya kita diarahkan untuk benar-benar mengalami peningkatan di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita, tapi juga di dalam kesaksian kita. Kita juga mengalami peningkatan dalam kualitas kerja secara kelembagaan, penataan, pengelolaan, struktur jabatan, tapi juga bagaimana melaksanakan amanat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan ruang yang terbuka dalam 2 tahun kerja pelayanan sesuai dengan rencana kerja kita, bahwa evaluasi mesti dilakukan setiap minggu dalam musku, dilakukan juga setiap triwulan, setiap semester, sehingga sampai kepada sidang-sidang jemaat itu betul-betul dinikmati sebagai sebuah pesta iman. Maka kita juga berharap bahwa sidang-sidang jemaat yang dilaksanakan di tahun ini di seluruh jemaat di kelas GKI Nagire, itu kita sudah mulai dari tanggal 12 kemarin, terakhir di lingkungan 3 dan sekarang kembali di lingkungan 2. Hari ini ada 4 jemaat. Benar-benar kita melaksanakan sidang itu dan menikmatinya sebagai tempat di mana kita melihat Kristus sebagai kepala gereja yang memimpin jemaatnya sendiri. Selanjutnya tema tahun kesehatan tahun 2025 itu merupakan, tadi sudah saya sampaikan, progres dari tahun 2023, tahun pembaruan. Kita lebih pada bagaimana menjemaatkan seluruh ketetapan-ketetapan sidang sinode, tidak hanya di aras klasis, turun sampai pada majelis jemaat, sampai pada bagian pelayanan unsur-unsur, sampai kepada seluruh warga jemaat. Lalu tahun 2024, tahun pemberdayaan, bagaimana kita meningkatkan kapasitas struktur dan jabatan, tapi juga dalam kerja-kerja kita, baik sebagai majelis jemaat, sebagai alat kelengkapan majelis jemaat, yaitu badan pelayanan unsur dan lain sebagainya. Itu akan nampak pada tahun kesehatan. Tahun kesehatan tahun 2025 yang hendak diwujudkan di sana adalah sinergitas antara pikiran, kata, tapi juga tindakan. Tidak cuma bicara saja. Kau bicara, kau berpikir, kau bicara, maka kau juga yang harus kerja. Sinergitas antara pikiran, kata, dan tindakan. Sinergitas antara apa yang tertulis di Alkitab dengan semua aturan-aturan gereja dan bagaimana menerapkan itu di dalam karya pelayanan kita.
sinergitas antara majelis jemaat dengan badan pelayan unsur-unsur dengan panitia, bagaimana mengurus jemaat milik Tuhan ini. Itu yang dimaksud dengan kesehatian yang akan kita lihat nanti dalam tahun pelayanan 2025. Jadi tidak ada kata lain, tindakan lain, tidak ada latihan lain, main lain, tidak ada. Maka kita berharap bahwa dari evaluasi yang sudah dilaksanakan, tadi saya sudah cek ke Pak Ketua Jemaat, sudah berapa kali lakukan evaluasi, akan menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berdampak pada peningkatan kualitas kerja di tahun yang baru. Tapi juga diperkuat dengan rancangan-rancangan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjawab kebutuhan umat, yang realistis, kegiatan yang realistis, anggaran juga yang realistis, tidak mengada-ngada. Kita menjaga ini untuk menjawab kebutuhan umat dan menyiapkan warga jemaat kita untuk menghadapi tantangan global kita hari ini. Perubahan pola pikir yang sedang berlangsung, tapi juga gaya hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sudah masuk dan mengganggu pertumbuhan iman warga jemaat kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus itu, secara sadar warga jemaat kita ada dalam berbagai pergumulan antara iman tapi juga kenyataan hidup. Dia tidak mungkin datang beribadah dalam keadaan dia sedang kekurangan dan kelaparan. Faktor kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga berpengaruh pada keaktifan mereka di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Itu hal yang seharusnya terjadi. Kemudian sebagai mitra pemerintah, mitra lembaga adat, kita juga tidak menutup mata terhadap hal-hal yang berkembang di tengah kehidupan kita sebagai warga negara, tapi juga sebagai warga masyarakat. Menjadi catatan penting juga di hari ini kepada kita semua bahwa rezim kepemimpinan negara itu sudah mengalami pergantian dari seorang Presiden Joko Widodo yang lembut, yang siap menerima caci maki, hinaan, ya, kepada seorang Presiden Prabowo Subianto, orang yang power dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang betul-betul pada tahun ini dalam 100 hari kerja dia hendak menunjukkan bagaimana keseriusannya untuk menghilangkan korupsi di negara ini. Bapak Ibu silakan simak dalam setiap berita. Dalam 3 hari baru dilantik 3 orang hakim dipecat. Pada bulan minggu kemarin tersangka masalah kasus korupsi di Makassar 21 orang pakai jaket orange. Beberapa kepala kampung juga sudah mengalami hal yang sama. Dan pasti kebijakan strategis nasional itu juga akan turun sampai ke provinsi-provinsi, termasuk Papua Tengah, kabupaten-kabupaten, sampai kepada kampung-kampung. Kalau di sini ada yang kepala kampung, atau lurah, atau distrik, atau pejabat-pejabat pemerintah, saya juga mengingatkan, pergunakan jabatan dan kepercayaan yang sedang diberikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dengan baik dan benar. Jangan sampai ada warga DKI yang juga pakai jaket orange. Ya, ini tidak main-main. Tanggung jawab gereja untuk mengingatkan umatnya supaya mempergunakan kepercayaan yang diberikan itu dengan baik. Tunjukkan prestasi di mana Bapak Ibu sudah dipercayakan.
Dan sebagai warga jemaat kita juga terus berkontribusi ya di dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Seluruh arahan himbauan pemerintah kita mesti mengikuti. Jangan cuma kasih proposal saja masuk. Nanti kalau ada himbauan untuk dari pemerintah kampung atau lurah datang, kita malas tahu. Karena kita bicara sinergitas antara pikir, kata dan tindakan. Kemudian hari ini saya hitung tinggal 6 hari lagi. Kita akan masuk dalam pesta demokrasi pilkada provinsi, kabupaten. Kita di sini akan memilih gubernur yang pertama untuk provinsi Papua Tengah, lalu kemudian memilih bupati karena kita ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Nabire. Pemilihan secara langsung ini memberikan kepada seluruh warga masyarakat yang punya hak memilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya, untuk menggunakan haknya memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Bapak Ibu berhak memilih sesuai dengan hati nurani, menentukan siapa yang akan terpilih menurut doa saudara, menurut pikiran saudara, menurut perasaan saudara, tanpa intervensi dari siapapun. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang juga terlibat secara langsung dalam suksesi kepemimpinan para calon-calon, para kandidat-kandidat bupati maupun juga gubernur, sebagai tim sukses, sebagai simpatisan atau sebagai apapun untuk suksesi kepemimpinan, itu hak politik saudara yang tidak bisa diganggu, tidak bisa diintervensi. Tapi pergunakan kesempatan itu dengan baik untuk mensukseskan kepemimpinan selanjutnya dengan pemikiran-pemikiran yang baik, yang tidak menjatuhkan atau tidak membuat hal-hal yang kemudian membuat kita dinilai tidak baik atau merugikan orang lain. Kita percaya bahwa kalau para calon ini sudah sampai pada posisi hari ini sebagai calon, maka itu orang-orang hebat, itu orang-orang terbaik. Tinggal kita memilih. Kalau di Nabire itu 2, tinggal 01 atau 02. Begitupun 4 yang ada di provinsi. Dan suasana politik yang ada di luar, itu ada di luar dalam kapasitas sebagai warga masyarakat. Tapi ketika kita ada di dalam persekutuan jemaat sebagai gereja, kita tetap adalah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala kepentingan-kepentingan ini tidak merusak persaudaraan kita dalam Kristus. Kita tetap adalah jemaat GKI Mandar Kota Lama. Tidak boleh siapapun memisahkan kita. Karena jemaat GKI Mandar Kota Lama dipelihara oleh Kristus dengan firman dan dengan Roh Kudus. Dan sekali lagi, tidak ada siapapun yang boleh memisahkan persekutuan dari Kristus ini sesuka hati seenaknya karena kepentingan-kepentingan yang lain. Di luar kita boleh bersaing, tetapi kembali dalam ini adalah rumah rohani kita yang harus kita jaga. Karena hanya rumah rohani ini yang akan mengantar kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Atau ada yang mau masuk neraka. Ini tanya masuk surga tidak jawab, masuk neraka tidak jawab. Kami bagaimana? Akhirnya kami Badan Pekerja KSDG Nabire menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih pada Majelis Jemaat GKI Mandar Kota Lama bersama seluruh alat kelengkapan pada pelayanan unsur Parpam, PW dan PKP, panitia-panitia yang telah melaksanakan seluruh tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kepada Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun pemberdayaan 2020
Kami juga menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih pada seluruh warga jemaat GKI Manado Kota Lama yang sepanjang tahun ini telah memberi diri menjadi umat milik Allah dan berada di dalam penjagaan, penggembalaan, pemeliharaan, pembinaan jemaat GKI di Manado Kota Lama. Kami juga menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terus menopang mendukung jemaat GKI Manado Kota Lama dengan pikiran, gagasan, ide, tapi juga dengan waktu dan tenaga, bahkan juga dengan materi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan mental, spiritual, iman, tapi juga kegiatan-kegiatan fisik, secara khusus pembangunan gedung gereja. Kami mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan secara khusus menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih pada panitia pelaksana sidang ke-42 GKI Manado Kota Lama, Pak Ketua, ganteng sekali. Tadi saya tanya itu suka nggak? Sudah. Kalau belum nih, biar kita cari jodoh sekarang di sini. Kalau ada kekurangan, kalau ada hal-hal yang belum selesai, kalau ada kelemahan, kalau ada hal-hal yang kita lihat tidak berjalan dengan baik, itu memang karena kita masih manusia dan kita masih ada di dunia ini. Supaya iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita tetap terarah pada Dia yang memiliki pekerjaan. Tapi kalau semua sudah sempurna, berarti kita sudah ada di surga. Ada amin, saudara-saudara? Tapi sekarang kita masih ada di dunia. Itulah sebabnya penting untuk kita melakukan evaluasi dan kemudian membuat perencanaan yang betul-betul akan membawa jemaat GKI Manado Kota Lama menjadi jemaat yang mandiri, dewasa, dan misioner. Kami menyampaikan selamat melaksanakan sidang ke-42 jemaat GKI Manado Kota Lama. Dan terakhir, apresiasi yang kami sampaikan ini untuk Kepala PPD Siaran ada di Stasiun Nabire dengan semua kru yang bertugas untuk siaran langsung dan semua pemirsa pendengar dari Siaran Nabire dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Inilah pesta iman sidang ke-42 jemaat GKI Manado Kota Lama. Kita mendoakan siaran PPD dari Nabire terus jaya di udara, menampilkan informasi yang luar biasa, jadi berkat bagi Nabire, bagi Provinsi Papua Tengah, dan bagi tanah Papua dan negara Republik Indonesia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri dengan segala hormat, puji, dan syukur kepada Allah atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Nabire. Membuka sidang ke-42 jemaat GKI Manado Kota Lama yang berlangsung pada hari ini, Kamis 21 November 2024, dengan nama Bapa, Anak, dan